Minangkabau tidak hanya identik dengan kearifan lokalnya, tetapi juga warisan turun-temurun sajian tradisionalnya. Agar perjalanan kali ini makin lengkap, Benu mau melihat langsung proses pembuatan rendang di Kampung Rendang di Kota Payakumbuh. Kampung Rendang ini jadi pusat sentra industri kecil menengah penghasil rendang. Mereka memproduksi berbagai varian rendang yang dapat dijadikan oleh-oleh saat berwisata ke Kampung Rendang ini. Kali ini Benu menuju dapur rendang Riri yang berlokasi di Jalan Tan Malaka, Lampasi Tigo, Nagari, Payakumbuh. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Wah, Pak, ini udah mau masuk ini? Iya, mau masuk apa? Mau masuk dagingnya lagi. Mantap. Ini yang apa nih? Yang Rendang daging. Oh, rendang daging. Rendang daging. Cobain dong, Pak. bantuinnya. Ada 14 varian rendang yang diproduksi di dapur Riri. Proses produksinya dilakukan bergantian. Dalam satu hari, mereka biasanya memproduksi 4 jenis rendang. Kebetulan hari ini mereka sedang memproduksi rendang daging, telur, paru, dan rendang suwir. Pak, untuk ngejaga, ini kan rendang banyak ya. Di Ya. sini kalau saya lihat memang kampung rendang kan? Iya, memang khusus campur Pas rendang. ngomong-ngomong soal ini Pak, ini kan ngejaga kualitas rasa, karena kan beda wilayah, beda air, beda rasa. Itu gimana Pak sebenarnya? Ya, jadi kita buat mutu kita terjamin ya, kita harus perhatikan dari bahan baku. Oh. Jadi bahan baku kita harus bahan baku pilihan dari yang bahan berkualitas, termasuk daging. Pemilihan daging juga gitu? Daging juga gitu. Oh. Kita pilih daging yang segar-segar gitu kan. Iya, baru ya Pak ya? Baru. Untuk menjaga mutu dan cita rasa rendang, dapur rendang Riri masih menggunakan tungku tradisional kayu. Rendang yang kaya cita rasa memang membutuhkan beragam bumbu dalam masakannya. Cabai giling, bumbu olahan yang terdiri dari bawang putih, lengkuas, kunyit, dan bawang merah, serta rempah-rempah dimasak bersama santan. Semua elemen tersebut berpadu dan menjadi unsur penting dalam menentukan rasa rendang. Dalam proses memasak, rendang harus diaduk terus-menerus. Saat kuah mengental dan daging matang atau disebut kalio, sebenarnya rendang sudah dapat dikonsumsi. Namun untuk mencapai kesempurnaan dan agar rendang tahan lama, masih harus menunggu hingga kuah susut dan mengering hingga berwarna hitam. Selain rendang daging, ada juga rendang suwir. Agar minyak yang terkandung hilang dan rendangnya crunchy, diperlukan alat tradisional ini. Pak, ini ngapain sebenarnya sini? Ini kita kan khususnya rendang kering ya. Jadi ini proses pengeringannya seperti ini, biar lebih awet karena nggak mengandung minyak nantinya Oh kan. ya, jadi minyaknya udah diperas dulu ya? Udah diperas duluan. Dan kita masih mempertahankan alat yang tradisional. Ini apa namanya alat ini Pak? Namanya pangaci ini. Pangaci. Oke, saya naik pangaci dulu ya. Oke, berasa naik kuda. Udah nih Pak? Udah. Oke. Pak, ini yang udah jadi ya? Ya, yang baru diperas tadi kan. Udah diperas, boleh dicobain nggak Pak nih? Ya, silakan. Pakai pojok aja dikit ya. Pojoknya dikit ya. Insya Allah. Oh, ini rendang suwir daging ya? Iya, daging yang disuir-suir. Emang juara banget Pak. Mantap ya, bumbunya pas ya. Dagingnya juga enak. Ini pakai nasi panas aja udah beres ya Pak ya? Berhubung dia disuir ini jadi agak ada crispy jadi gitu ya. Crispy ya. Karena minyak udah nggak ada lagi, minyak udah diperas. Iya. Jadi tinggal ada crispy-nya enak banget nih, Masya Allah nih. Mumtaz. Rendang yang baru matang dan masih panas langsung dimasukkan ke dalam plastik khusus. Setelah ditimbang, kemudian dipres dan divakum untuk mengeluarkan udara yang ada di dalamnya. Semua proses ini harus dilakukan di ruang steril agar tak ada kuman atau bakteri masuk yang menyebabkan rendang cepat basi. Rendang yang dikemas dalam kemasan kedap udara ini bisa lebih awet serta tahan 3 bulan. Rendang daging ini pun siap dibawa kemana saja sebagai bekal ataupun oleh-oleh. Rendang yang berasal dari bahasa Minangkabau yang berarti randang atau merandang merupakan sebuah metode memasak menggunakan rempah-rempah dan santan dalam waktu yang lama di atas api kecil. Rendang dipercaya memiliki aspek penting dalam konteks sosial budaya orang Minang dari segi bahan-bahan yang digunakan. Daging. Daging adalah lambang nenek mama yang diartikan sebagai pemimpin suku adat. Karambi atau kelapa merupakan simbol dari cadik pandai yang artinya kaum intelektual. Lalu lado atau cabai giling memiliki arti alim ulama yang pedas tegas dalam mengajarkan syariat Islam yang merupakan agama mayoritas di tanah Minang. Serta pemasak atau bumbu-bumbu yang digunakan memiliki simbol dari berbagai keseluruhan masyarakat Minangkabau.
Memiliki filosofi sebagai hidangan yang melambangkan semua proses musyawarah dan mufakat dalam budaya Minangkabau, menjadikan sajian ini sebagai hidangan wajib di setiap seremoni atau acara penting masyarakat Minang. Pada akhirnya, rendang dipercaya bukan hanya sebagai makanan yang lama bana, tetapi juga salah satu warisan budaya yang syarat makna. Oh, ini ya? Ini apa? Ini telur. Oh, telur ya, teman-teman ya. Boleh langsung kan? Boleh. Ini apa? Suwir. Suwir ya? Iya. Suwir sapi. Iya. Berarti ada ayam lagi juga? Ada ayamnya. Oh. Kalau ini kalau Aduh. Lama banget. Ini yang baru. Ini yang menu cicipi semuanya lama banget. Pantas saja rendang dinobatkan sebagai World Most Delicious Food oleh media internasional CNN. Jadi yang nomor 1 di dunia loh food lover, bangga kan?